Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada siang hari ini saya akan membahas tentang apa yang kita baca setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu. Dan ini sebagaimana yang tertera dalam hadis Rasulullah SAW. Dengan kata lain, apa yang biasa Rasulullah SAW baca ketika setelah sholat dan Rasulullah anjurkan kepada kita untuk membacanya. Dan hal ini perlu saya tegaskan bahwa setelah kita melaksanakan sholat, itu memang dianjurkan bagi kita untuk berdoa sebanyak-banyaknya. Karena ada hadis yang mengatakan bahwasanya ada 2 waktu yang sangat istijabah dalam kita berdoa, yaitu yang pertama di sepertiga malam terakhir, dan yang kedua adalah setiap selesai melaksanakan sholat. Artinya setelah melaksanakan sholat kita dianjurkan untuk berzikir dan berdoa sebanyak-banyaknya, karena malaikat turun dan mengaminkan apa yang kita doa. Doanya terserah, apapun doa yang kita mau, baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Arab, itu tergantung kepada kita. Kita punya hajat, punya kebutuhan. Tetapi dianjurkan dengan sebaiknya bahwa jangan sampai meninggalkan apa yang Rasulullah ajarkan. Bahwa kemudian kita akan menambahkannya lagi, tidak ada masalah. Tetapi sebaiknya tidak meninggalkan apa yang Rasulullah pernah ajarkan. Nah, saya akan membacakan apa yang Rasulullah pernah ajarkan kepada kita dan sebaiknya kita baca. Hadis yang pertama, qala Thauban, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi astaghfirullah thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini doa sebagaimana kita sering baca ya. Jadi yang pertama adalah Rasulullah jika selesai melaksanakan sholatnya, kemudian Rasulullah beristighfar sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah memanjatkan doa, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, engkau yang memiliki keselamatan dan darimu keselamatan, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini kalau bacaan ini mungkin semua yang kita selalu datang ke masjid atau langgar, ini yang sering kita baca. Nah, ini memang yang paling sedikit yang mestinya kita baca. Artinya sesibuk apapun kita, jangan sampai setelah sholat assalamualaikum kita langsung pergi. Nah, ini tidak boleh. Orang yang dikatakan orang yang tidak mau berdoa itu dikatakan orang sombong. Maka janganlah sampai kita termasuk orang yang sombong tidak mau berdoa. Setelah melaksanakan sholat, sesibuk apapun, jangan sampai kita meninggalkan doa. Walaupun doanya hanya seperti tadi saja. Astaghfirullahaladzim 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu kita mau melaksanakan aktivitas apapun, sesibuk apapun. Lalu yang kedua, hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbara Allah 33 wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat lahu khataayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Akhrajahu Muslim. Jadi setelah tadi kita astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, dan sampai seterusnya, kemudian Rasulullah menganjurkan kita untuk bertasbih. Subhanallah berapa kali? 33 kali. Dan kemudian Alhamdulillah berapa kali? 33 kali, berarti 66. Kemudian Allahu Akbar 33 kali, berarti 99. Lalu kemudian Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca satu kalimat lagi, satu bacaan lagi untuk menuntaskan menjadi 100. Tadi kan subhanallah 33, kemudian alhamdulillah 33,
Allahu Akbar 33, disempurnakan dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi genap 100. Apa fadilahnya, keutamaannya apa? Ghufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Allah akan menghapuskan dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya sebanyak buih-buih di lautan. Nah, kita kan kalau kita bayangkan buih-buih di lautan itu sangat banyak jumlahnya. Jadi lautan yang ada di muka bumi ini dihitung buih-buihnya kita tidak akan bisa menghitung. Artinya dosa kita mungkin sebanyak itu. Bisa jadi dosa kita sebanyak itu, kata Allah, orang yang membaca tadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali 100 berarti maka Allah akan ampuni meskipun dosanya sebanyak buih-buih di lautan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ketiga, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Abi Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Nah ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi 1 kali saja, hanya 1 kali setelah selesai melaksanakan sholat, maka fadilahnya apa, keutamaannya? Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Tidak akan dia terhalang daripada surga, maksudnya dia akan mendapatkan surga illa an yamut, kecuali kematian. Artinya tidak ada yang menghalangi dia masuk ke dalam surga kecuali kematian. Selama dia hidup, nanti mati, insya Allah dia akan mendapatkan surga. Namun catatannya adalah dia senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban dia, baik itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ibadahnya maupun dengan manusia. Dengan Allah kita melaksanakan segala kewajiban kita, rukun kita sebagai Islam. Kemudian kita bersosial yang baik, karena sosial juga adalah bagian dari ibadah. Jangan sampai kita menyepelekan atau membiarkan saudara kita kelaparan, kita biarkan, itu juga dosa bagi kita. Maka barang siapa yang sudah melaksanakan kewajiban, kemudian dia melaksanakan hal-hal yang tadi dianjurkan Rasulullah, membaca ayat kursi setelah habis sholat 1 kali saja, maka katanya tidak ada yang mencegah dia untuk ke dalam surga kecuali kematian. Lalu hadis yang keempat, wa an Uqbah bin Amir qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil muawwidhatain dubura kulli salatin. Rawahu Ahmad wal Baihaqi fi Kitab ad-Da'watil Kabir. Yang keempat, Rasulullah menganjurkan juga untuk membaca Al-Falaq dan An-Nas. Al-Mu'awwidhatain itu Al-Falaq dan An-Nas. Dubura kulli salatin. Untuk membaca Al-Falaq dan An-Nas selesai kita melaksanakan sholat. Kemudian di hadis sebelumnya tadi saya ada terlewat, wa qul huwallahu ahad. Jadi setelah tadi ayat kursi kita baca wa qul huwallahu ahad, kita membaca lagi Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Itu yang dianjurkan Rasulullah. Artinya ketika kita melaksanakan sholat, tadi saya urutkan yang pertama, Astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam sampai selesai, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah wa la syarikalah 1 kali, kemudian ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq dan An-Nas 1 kali. Nah, sebenarnya kita tidak diharuskan untuk membacanya dalam keadaan duduk saja. Bagi kita yang merasa sibuk, misalkan kita juga bisa membacanya sambil kita jalan, misalkan sambil kita beraktivitas yang lain. Artinya setelah selesai sholat, misalkan berjamaah, Assalamualaikum, kita sempatkan Astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam sampai selesai tadi sedikit. Kemudian kita tidak punya waktu banyak misalkan untuk membaca itu ketika sambil duduk, maka kita boleh-boleh saja sambil berjalan misalkan menuju tempat yang kita biasa aktivitas, kita baca. Nah ini boleh juga, tidak ada masalah. Artinya tidak harus kita dalam keadaan duduk, zikir tidak perlu. Karena ada ayat yang mengatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman
wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, ada yang sambil berdiri, wa qu'udan, ada yang sambil duduk, wa 'ala junubihim, ada juga yang sambil berbaring. Artinya tidak diharuskan kita berzikir itu harus sambil duduk, tidak perlu. Memang fadilahnya ada keutamaan lebih baik kita berzikir sambil dalam keadaan kita khusyuk fokus, tapi kita tidak diperlukan untuk harus itu ketika kita memang ada hal-hal yang kita sibukkan. Nah inilah kita memang dianjurkan untuk berzikir, selalu ingat pada Allah di setiap kondisi apapun terus berzikir. Karena berzikir tidak hanya sekedar apa yang kita ucapkan saja, kita dalam lisan kita, tapi zikir itu dalam hati juga. Bisa termasuk kita tidak melakukan hal-hal yang buruk, ingat kepada Allah ketika kita hendak melakukan keburukan, maka itu pun termasuk zikir ketika kita takut karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah kita tidak boleh berzikir dengan lisan, maksudnya di tempat-tempat yang tidak sopan untuk kita berzikir, karena bisa menjadi mengurangi kehormatan nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh di kamar mandi misalkan, di tempat-tempat yang kotor kita sambil buang air besar, itu tidak dianjurkan untuk kita berzikir dengan dilisankan. Kalau kita berzikir dengan hati saja, ingat terus pada Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah, tapi jangan sampai kita kita sebutkan dalam lisan, karena itu bisa mengurangi atau menghilangkan kehormatan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesimpulannya sebelum saya tutup, yang tadi saya sebutkan adalah apa-apa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam membaca doa ketika sholat. Yang pertama, jangan tinggalkan astagfirullah 3 kali setelah sholat, kemudian Allahumma antas salam. Yang kemudian disusul lagi dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan satu lagi la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali, jadi 100. Kemudian disusul lagi dengan ayat kursi 1 kali, al-ikhlas 1 kali, al-falaq 1 kali, an-nas 1 kali. Itu yang Allah sebutkan, yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita, dan memiliki fadilah dan keutamaan yang begitu besar. Baik, apa yang kita tanam akan kita dapatkan hasilnya di kemudian hari. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi seluruh yang mendengarkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.